Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari sore menyelinap masuk melalui celah gorden kusam di kamar kontrakan kecil yang dihuni Putri dan suaminya, Aris. Di sudut ruangan, sebuah laptop tua masih menyala, menampilkan angka-angka di layar spreadsheet yang akan membuat siapapun terbelalak. Namun, bagi Putri, angka-angka itu bukan sekadar digit. Itu adalah tiket kebebasan bagi kedua orang tuanya. Selama 5 tahun terakhir, Putri menjalani hidup layaknya seorang martir. Di mata ibu mertuanya, Bu Ratna, Putri hanyalah seorang istri yang beruntung karena dipersunting Aris yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan distribusi. Setiap hari, telinga Putri harus kebal mendengar sindiran halus hingga kasar tentang betapa dia hanya menjadi beban finansial bagi suaminya. Putri, itu sayur bayamnya kurang garam. Kamu ini niat masak tidak? Kalau cuma numpang makan di sini, setidaknya becus sedikit urus dapur. Suara melengking Bu Ratna terdengar dari ruang tengah. Putri menarik napas panjang, menutup laptopnya dengan cepat, dan keluar kamar. Iya, Bu. Maaf, tadi Putri sedang ada pekerjaan sedikit. Bu Ratna mendengus. Matanya melirik sinis ke arah daster murah yang dikenakan Putri. Pekerjaan apa? Paling cuma main game atau belanja online. Aris itu kerja banting tulang. Putri. Harusnya kamu itu prihatin. Hemat-hemat uang pemberiannya. Jangan cuma tahu menghabiskan saja. Putri hanya tersenyum tipis. Aris memang memberikan uang belanja, tapi jumlahnya sangat pas-pasan. Bahkan seringkali Putri harus menambal kekurangan itu dengan uangnya sendiri tanpa memberitahu Aris. Yang tidak diketahui Bu Ratna adalah, di balik penampilannya yang bersahaja, Putri adalah pemilik dari sebuah agensi desain grafis dan pemasaran digital yang kliennya menjangkau hingga luar negeri. Penghasilannya dalam 1 bulan bisa 5 kali lipat dari gaji suaminya. Alasan Putri merahasiakan ini sangat sederhana. Ia tahu watak keluarga Aris. Jika mereka tahu Putri kaya, uang itu akan dikuras untuk gaya hidup mewah mertua dan adik iparnya yang malas. Putri punya misi yang lebih suci. Ia ingin menebus rasa bersalahnya pada ayah dan ibunya di desa. 5 tahun lalu, demi membiayai pernikahan Putri dan Aris yang atas permintaan Bu Ratna harus digelar megah di gedung, ayah Putri terpaksa menjual satu-satunya sawah yang mereka miliki. Sejak itu, orang tuanya tinggal di rumah kayu yang sudah lapuk, sering bocor saat hujan, dan mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun agar Putri tidak merasa terbebani. Setiap malam, saat Aris sudah terlelap, Putri akan kembali bekerja di depan laptopnya hingga pukul 3 pagi. Ia mengumpulkan setiap rupiah, menyisihkannya ke rekening rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ia menahan diri untuk tidak membeli tas bermerek, baju mahal, atau kosmetik kelas atas. Ia tetap memakai daster yang warnanya sudah memudar dan sandal jepit yang sudah tipis. Hingga suatu pagi, sebuah telepon masuk dari seorang agen properti. Selamat pagi, Ibu Putri. Unit rumah di klaster Emerald yang Ibu pesan sudah siap serah terima kunci. Seluruh pelunasan dan administrasi sudah selesai. Jantung Putri berdegup kencang. Ia merasa matanya memanas. Rumah itu bukan sekadar bangunan beton. Itu adalah istana yang ia janjikan untuk ayah dan ibu. Rumah dengan 3 kamar tidur, taman kecil di belakang agar ayah bisa kembali berkebun, dan dapur luas agar ibu tidak perlu lagi memasak di atas lantai semen yang lembab. Sore itu, Aris pulang dengan wajah lelah. Putri mencoba mencairkan suasana. Mas, besok libur kan? Bisa temani aku keluar sebentar? Aku ingin mengajak ibu dan bapak jalan-jalan. Aris yang sedang melepas dasi mengernyit. Mau kemana? Uang bensin lagi mahal. Put, kalau cuma mau makan di luar, mending ibu masak di rumah saja. Gak usah pakai uang Mas Aris. Pakai tabunganku sendiri kok. Jawab Putri lembut. Halah, tabungan berapa sih hasil jualan kue keringmu itu? Celetuk Bu Ratna yang tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar. Mending uangnya buat belikan aku kalung emas baru. Kalungku yang lama sudah tidak berkilau. Malu aku kalau arisan nanti. Putri hanya terdiam, mencengkeram ujung dasternya. Sabar, Putri. Sebentar lagi semua akan terungkap pada waktunya. Batinnya. Malam itu,
Putri menelepon orang tuanya di desa. Suara ayah yang parau dan batu kecilnya membuat hati Putri teriris. "Nak, tidak usah repot-repot menjemput bapak dan ibu. Biar kami di desa saja," kata ayah dengan nada rendah yang selalu merendah. "Enggak, Yah. Besok Putri jemput. Ada kejutan kecil untuk bapak dan ibu." "Putri sudah rindu sekali," balas Putri dengan nada riang yang dipaksakan agar tidak terdengar sedang menangis. Setelah menutup telepon, Putri membuka kembali buku tabungan dan sertifikat rumah digital di ponselnya. Nilainya miliaran rupiah. Semua atas nama dirinya sendiri, Putri Anindita. Tidak ada nama Aris, apalagi nama mertuanya di sana. Ia memandangi bayangannya di cermin. Wajah yang terlihat lelah namun matanya bersinar dengan determinasi. Ia tahu, dengan membeli rumah ini, ia akan memicu badai di keluarga mertuanya. Namun, ia tidak peduli. Selama 5 tahun ia telah menjadi hamba di rumah ini, menelan semua penghinaan demi menjaga harmoni. Kini, saatnya ia menjadi ratu untuk orang tuanya sendiri. Putri bersiap. Besok adalah hari di mana ia akan menjemput orang tuanya dari kemiskinan dan membawa mereka ke tempat yang layak. Ia tidak tahu bahwa besok juga akan menjadi awal dari drama paling mengerikan dalam hidupnya, di mana keserakahan manusia akan menunjukkan wajah aslinya yang paling buruk. Pagi itu, langit tampak begitu cerah, seolah-olah semesta turut merestui rencana yang telah Putri susun selama 5 tahun. Dengan sisa uang di dompetnya yang ia kumpulkan dari keuntungan agensi bulan ini, Putri menyewa sebuah mobil MPV yang cukup nyaman. Ia sengaja tidak menggunakan jasa sopir. Ia ingin momen ini terasa intim, hanya ia dan kedua orang tuanya. Aris masih mendengkur saat Putri berangkat. Sementara Bu Ratna hanya melirik sinis dari balik jendela ruang tamu sambil mengunyah sirih. Gaya-gayaan pakai sewa mobil segala. Uang itu mending buat bayar tagihan listrik yang nunggak. Teriak mertuanya itu saat Putri memanaskan mesin. Putri hanya melambaikan tangan, menyimpan senyum rahasianya rapat-rapat. Perjalanan ke desa memakan waktu 2 jam. Begitu sampai di depan gubuk kayu tua itu, hati Putri mencelos. Atap rumbianya sudah semakin miring. Ayah duduk di teras, mengenakan kemeja batik yang warnanya sudah pudar. Batik yang sama yang ia kenakan saat menghadiri pernikahan Putri 5 tahun lalu. Di sampingnya, ibu sedang membungkus beberapa potong baju ke dalam tas kain usang. "Putri, kenapa harus dijemput begini? Bapak dan ibu bisa naik bus kalau memang kamu rindu," ucap ayah sambil terbatuk kecil. "Tidak, Yah. Hari ini istimewa. Ayo, semuanya sudah siap." Putri membantu mengangkat tas kain itu, yang beratnya tak seberapa, namun isinya adalah seluruh sisa hidup orang tuanya yang sederhana. Selama perjalanan kembali ke kota, ibu tak henti-hentinya menatap keluar jendela dengan takjub. Baginya, pemandangan gedung-gedung tinggi adalah hal yang asing. Sementara itu, ayah lebih banyak diam, memijat lututnya yang mulai sering linu. Putri mengarahkan mobilnya bukan menuju ke arah rumah kontrakannya dengan Aris, melainkan ke sebuah kawasan elit yang dijuluki The Emerald Residence. "Nak, kita mau kemana? Ini bukan jalan ke rumahmu yang biasanya, kan?" tanya ibu. Suaranya mulai gemetar karena bingung. "Ada tempat yang mau Putri tunjukkan, Bu," jawab Putri tenang. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang tinggi dan kokoh. Sebuah rumah minimalis modern dengan 2 lantai, dinding batu alam, dan sebuah taman kecil yang dipenuhi bunga mawar merah menyambut mereka. Putri mematikan mesin, menarik napas dalam, dan menatap kedua orang tuanya melalui kaca spion tengah. "Kita sampai," ucapnya lirih. "Rumah siapa ini, Putri? Mewah sekali. Jangan sembarangan parkir, nanti yang punya marah," tegur ayah dengan nada khawatir. Ia merasa tidak pantas berada di depan bangunan semegah itu dengan pakaian kusamnya. Putri turun, membukakan pintu untuk mereka, dan menuntun mereka ke depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Ia mengeluarkan sebuah kunci dengan gantungan perak berbentuk rumah dari tasnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena haru, ia memasukkan kunci itu ke lubangnya. Klik. Pintu terbuka. Aroma pengharum ruangan rasa lavender menyeruak keluar. "Ini rumah Bapak. Ini rumah Ibu,"
kata Putri. Suaranya pecah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Ayah dan ibu mematung di ambang pintu. Mereka tidak berani melangkah masuk ke atas lantai granit yang mengkilap itu. Maksudmu apa? Nak? Jangan bercanda. Kamu kerja apa sampai bisa punya ini? Apa Aris tahu? Tanya ibu bertubi-tubi. Ini murni hasil keringat Putri, Bu. Putri punya bisnis yang selama ini Putri rahasiakan agar tidak habis dipakai orang lain. Ini uang halal. Putri membelinya khusus untuk menebus sawah bapak yang hilang dulu. Putri ingin bapak dan ibu menghabiskan masa tua di sini. Tidak perlu takut hujan bocor lagi. Tidak perlu masak sambil jongkok di lantai semen. Ayah perlahan melangkah masuk, menyentuh dinding rumah itu seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Ia melihat foto keluarga mereka yang sudah diperbesar dan dibingkai indah di ruang tamu. Di sana, ayah terduduk di sofa yang empuk. Sofa yang harganya mungkin setara dengan hasil panen padi selama 2 tahun. Putri, bapak tidak pantas menerima ini, bisik ayah. Air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Bapak hanya ingin kamu bahagia di sana. Kamu tidak perlu sampai begini. Bapak pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Putri memeluk ayahnya erat. Lihat ke belakang. Yah, ada taman kecil. Bapak bisa menanam cabai, tomat, atau mawar di sana seperti yang Bapak suka dulu. Ibu berlari ke arah dapur. Ia terpana melihat kompor tanam, kitchen set berwarna putih bersih, dan kulkas 2 pintu yang sudah terisi penuh dengan bahan makanan. Ia menangis terseduh-seduh di depan wastafel, menutup wajahnya dengan tangan yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di sawah orang. Selama ini ibu selalu berdoa agar kamu tidak dihina orang karena kita miskin. Putri, ternyata Allah memberikanmu rezeki sebanyak ini. Isak ibu. Sore itu dihabiskan dengan tawa dan tangis bahagia. Putri menyuapi ibunya makanan enak yang ia beli di jalan tadi. Mereka merencanakan di mana posisi kursi goyang ayah akan diletakkan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, beban di pundak Putri terasa terangkat. Ia merasa telah menyelesaikan tugas terbesarnya sebagai seorang anak. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ponsel Putri bergetar. Sebuah pesan dari Aris masuk. Kamu di mana? Ibu marah-marah karena kamu tidak masak makan malam. Katanya kamu sewa mobil buat pamer ke orang desa? Pulang sekarang. Putri menatap pesan itu dengan dingin. Ia menoleh ke arah orang tuanya yang sedang tersenyum menatap taman belakang melalui jendela besar. Ia tahu, kebahagiaan ini akan segera digempur oleh badai keserakahan. Tapi hari ini, ia membiarkan dirinya dan orang tuanya merasa menjadi orang paling kaya di dunia. Iya, Bu, Yah, nikmati rumah ini. Mulai besok, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan kalian. Gumam Putri dalam hati. Ia mengunci pintu pagar dengan rapat, tanpa menyadari bahwa di ujung jalan, sebuah motor yang ia kenal, motor milik adik iparnya, Rio, sedang mengintai dengan mata penuh rasa ingin tahu dan iri. 3 hari telah berlalu sejak Putri menempatkan orang tuanya di rumah baru itu. Suasana di rumah tersebut sangat tenang. Kontras dengan badai yang mulai bergemuruh di hati Putri setiap kali ia kembali ke kontrakan Aris. Putri sengaja belum memindahkan seluruh barangnya. Ia ingin memastikan orang tuanya nyaman terlebih dahulu sebelum ia melakukan langkah besar berikutnya, keluar dari cengkeraman keluarga Aris. Pagi itu, Putri memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan. Hanya doa bersama dan makan siang sederhana. Ia memesan tumpeng dan beberapa menu kesukaan ayah. Tak ada undangan untuk tetangga baru, apalagi untuk keluarga suaminya. Putri hanya ingin momen ini menjadi milik mereka bertiga. Sebuah perayaan atas kemenangan kecil dari kemiskinan. Putri, apa tumpengnya tidak terlalu besar? Kita cuma bertiga. Tanya ibu sambil menata piring-piring porselen putih yang masih baru. Tidak apa-apa, Bu. Nanti sisanya bisa kita bagikan ke satpam perumahan. Hari ini kita harus kenyang dan bahagia. Jawab Putri sambil tersenyum. Ayah duduk di teras depan, menikmati semilir angin sambil membaca koran. Wajahnya terlihat jauh lebih segar. Guratan kelelahan di matanya mulai memudar. Namun,
Ketenangan itu hancur saat sebuah mobil taksi berhenti tepat di depan pagar hitam rumah tersebut. Jantung Putri seolah berhenti berdetak saat melihat siapa yang turun dari mobil itu. Bu Ratna, ibu mertuanya, turun dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya, diikuti oleh Aris yang tampak bingung dan Rio, adik iparnya yang bermata licin. Jadi ini? Jadi benar kata Rio kalau kamu punya istana di sini. Teriak Bu Ratna bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di teras. Putri segera berdiri di depan pintu, menghalangi jalan masuk. Ibu? Mas Aris? Kenapa kalian bisa tahu tempat ini? Aris maju dengan wajah memerah. Kenapa kamu tanya begitu? Harusnya aku yang tanya. Kamu punya rumah semewah ini dan kamu tidak bilang padaku? Istrimu macam apa kamu ini? Putri? Aku suamimu. Oalah, pantesan di rumah makannya cuma tempe sama sayur bening. Ternyata uang anakku kamu pakai buat bangun candi di sini. Bu Ratna menerobos masuk, menyenggol bahu Putri dengan kasar. Matanya liar memandangi setiap sudut ruangan. Ia menyentuh lampu gantung kristal di ruang tamu dengan jari yang gemetar karena nafsu. Heh, tua bangka. Berani-beraninya kalian duduk di sofa mahal begini. Ibu Putri gemetar ketakutan. Ia segera berdiri dari sofa. Ayah yang baru masuk dari teras hanya bisa terdiam melihat kemarahan Bu Ratna yang meledak-ledak. Bu, tolong jaga bicara ibu. Ini rumah saya. Saya membelinya untuk orang tua saya. Suara Putri berusaha tetap tenang, meski tangannya mengepal kuat di balik daster yang masih ia kenakan. Rumahmu? Uang dari mana kalau bukan dari Aris? Rio menimpali sambil membuka tudung saji tumpeng di meja makan. Tanpa permisi, ia mengambil sepotong ayam goreng dan mengunyahnya dengan rakus. Mas Aris itu manajer. Gajinya besar. Kamu kan cuma pengangguran yang hobinya main laptop. Pasti kamu diam-diam menguras rekening Mas Aris, ya? Aris menatap Putri dengan tatapan menuntut. Putri, jelaskan. Berapa banyak uang yang kamu ambil dari tabungan kita buat beli semua ini? Aku cek mutasi. Uangku memang sering berkurang sedikit demi sedikit. Putri tertawa getir. Uangmu berkurang karena kamu sendiri yang tidak bisa mengelola gaji. Mas, uang yang kamu berikan padaku bahkan tidak cukup untuk membayar listrik dan air di kontrakan kita. Apa kamu lupa? Setiap bulan aku yang menambal uang belanja dengan hasil kerja kerasku sendiri. Bu Ratna tidak mendengarkan. Ia sudah berlari ke lantai 2. Suara teriakannya terdengar dari atas. Aris, sini lihat. Kamar utamanya besar sekali. Ada kamar mandi di dalam pakai air hangat. Ini cocok sekali buat ibu. Ibu sudah bosan tinggal di kontrakan sempit itu. Mertua Putri turun kembali dengan wajah penuh kemenangan. Ia menunjuk ke arah orang tua Putri dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas. Kalian, bereskan barang-barang kalian sekarang juga. Ini rumah anakku. Jadi ini rumahku juga. Kalian tidak pantas tinggal di sini. Bau tanah kalian akan merusak aroma rumah mewah ini. Ibu, keterlaluan, teriak Putri. Ini bukan rumah Aris. Sertifikatnya atas nama saya. Halah, istri itu milik suami. Apa yang jadi milikmu, otomatis jadi milik Aris juga. Seru Bu Ratna dengan logika yang dipaksakan. Aris, kamu lihat kan? Istrimu ini licik. Dia mau menguasai harta keluarga kita sendirian. Dia mau membuang ibumu ini di kontrakan sementara dia menjamu orang tuanya yang melarat ini di sini. Aris tampak termakan hasutan ibunya. Ia memandang Putri dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat Putri sebelumnya. Putri, ibu benar. Kamu tidak boleh egois. Orang tuamu sudah biasa hidup susah di desa. Mereka tidak akan betah di sini. Biar ibu dan Rio yang tinggal di sini untuk sementara sampai aku bisa mengatur semuanya. Apa kamu bilang, Mas? Kamu mau mengusir orang tuaku dari rumah yang aku beli sendiri? Putri tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sudah, jangan banyak bicara. Bu Ratna mulai menarik tas kain milik ibu Putri yang diletakkan di dekat meja makan. Ia melemparkannya ke arah pintu luar. Pergi kalian. Pulang ke desa. Jangan jadi benalu di kesuksesan anakku. Ayah Putri memegang lengan Putri,
Matanya berkaca-kaca. Sudah, nak, jangan ribut. Bapak dan ibu pulang saja ke desa. Bapak tidak mau kamu bertengkar dengan suamimu. Tidak, yah. Bapak jangan pergi. Putri berteriak. Namun Rio dan Aris sudah berdiri di antara Putri dan orang tuanya. Seolah-olah mereka adalah pemilik sah yang sedang mengusir penyusup. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan dengan tangan di pinggang. Wajahnya berseri-seri penuh keserakahan. Ini baru namanya rumah. Aris, besok kita pindahan. Biar si Putri ini mengurus orang tuanya dulu. Kalau dia sudah sadar posisinya sebagai istri, baru dia boleh balik ke sini buat melayani kita. Putri melihat ibunya menangis terisak sambil memeluk tas kainnya di halaman rumah. Ia melihat ayahnya yang berjalan gontai, menunduk malu di depan para satpam yang mulai berdatangan karena mendengar keributan. Kemarahan Putri sudah mencapai ubun-ubun. Namun, ia tidak berteriak lagi. Ia justru terdiam, menatap satu persatu wajah orang-orang serakah itu dengan tatapan yang sangat dingin. Sebuah rencana besar mulai tersusun di kepalanya. Ia akan membiarkan mereka merasa menang hari ini. Ia akan membiarkan mereka mencicipi surga yang ia bangun, sebelum ia mengubahnya menjadi neraka yang paling dingin bagi mereka. Baik, bisik Putri pelan, hampir tak terdengar. Silakan dinikmati rumah ini selagi kalian bisa. Halaman rumah yang semula asri dengan aroma mawar kini berubah menjadi medan penghinaan yang menyesakkan dada. Bu Ratna, dengan kekuatan yang tak disangka-sangka dari tubuh rentanya, terus menyeret barang-barang milik orang tua Putri. Sebuah kardus berisi peralatan masak sederhana milik ibu Putri terlempar hingga isinya berserakan di atas rumput Jepang yang hijau. Pergi! Apa kalian tidak punya telinga? Teriak Bu Ratna. Suaranya melengking tinggi, memancing beberapa tetangga keluar dari pagar rumah mereka untuk menonton. Ini rumah yang dibeli dari darah dan keringat anakku. Aris, kalian tidak malu menumpang di sini? Dasar keluarga tidak tahu diri. Ibu Putri hanya bisa bersimpuh di dekat pagar. Tangannya gemetar hebat saat berusaha memunguti sendok dan piring plastik yang berhamburan. Air matanya jatuh membasahi tanah. Ayah Putri berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Harga dirinya sebagai seorang lelaki dan seorang ayah diinjak-injak di depan umum. Sudah, Bu, ayo kita pergi. Benar kata mereka, kita tidak pantas di sini. Bisik ayah dengan suara yang parau. Ia mencoba memapah ibu, namun tubuhnya sendiri limbung. Putri berlari mendekat, mencoba merangkul ibunya. Tidak, yah, ibu jangan pergi. Ini rumah Putri. Putri yang bayar semuanya. Namun, Aris menghadang langkahnya. Ia mencengkeram lengan Putri dengan kuat. Sorot matanya penuh dominasi yang buta. Cukup, Putri. Kamu sudah keterlaluan membohongi aku selama ini. Kamu punya uang sebanyak ini dan kamu tidak melapor padaku? Sebagai suami, aku punya hak penuh atas aset ini. Sekarang, biarkan ibu tenang di sini. Jangan buat malu lagi di depan tetangga. Hak penuh. Putri tertawa histeris di tengah tangisnya. Uang yang mana, Mas? Uang gaji kamu yang habis buat bayar cicilan motor Rio? Atau uang yang sering kamu pakai buat main saham yang selalu rugi itu? Kamu bahkan tidak tahu harga semen satu sak berapa. Tapi sekarang kamu bicara soal hak. Plah! Sebuah tamparan mendarat di pipi Putri. Bukan dari Aris, melainkan dari Bu Ratna yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Jaga mulutmu, menantu kurang ajar. Aris itu kepala keluarga. Kamu itu cuma tulang rusuk yang harus nurut. Sekarang, masuk ke dalam dan siapkan kamar untuk ibu. Atau kamu ikut pergi bersama orang tuamu yang melarat itu. Ancam Bu Ratna. Putri memegang pipinya yang panas. Rasa perih itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya melihat ayah dan ibunya diperlakukan seperti sampah. Ia menoleh ke arah jalanan, di mana sebuah taksi online yang dipesan Rio sudah menunggu. Rio dengan wajah tanpa dosa melempar sisa tas kain milik ibu ke dalam bagasi taksi tersebut. Ayo, Kek, Nek, silakan naik. Jangan sampai saya seret. Ucap Rio dengan nada mengejek. Putri melihat ayahnya menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Tatapan yang penuh kerinduan sekaligus trauma.
Ayah kemudian menatap Putri, menggeleng pelan seolah memohon agar Putri tidak melawan lagi demi keselamatan dirinya sendiri. Dengan langkah terseret, kedua orang tua itu masuk ke dalam taksi. Saat taksi itu mulai bergerak menjauh, Putri merasa separuh nyawanya ikut pergi. Ia jatuh terduduk di aspal panas, menatap debu yang ditinggalkan mobil tersebut. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara tawa kemenangan Bu Ratna. Nah, begini kan enak. Bersik. Rio, pindahkan televisi besar itu ke kamar ibu di atas. Aris, hubungi tukang catering. Ibu mau undang teman-teman arisan ibu besok untuk syukuran rumah baru kamu. Perintah Bu Ratna dengan nada riang, seolah baru saja memenangkan lotre. Aris mendekati Putri, mencoba menyentuh bahunya, namun Putri menepisnya dengan kasar. Putri, sudahlah. Mereka sudah pergi. Nanti kalau ibu sudah tenang, kita bisa bicarakan lagi soal orang tuamu. Sekarang, masuklah. Malu dilihat orang. Putri berdiri perlahan. Ia tidak menangis lagi. Matanya yang sembab kini menatap Aris dengan kekosongan yang mengerikan. Malu. Kamu bicara soal malu setelah membiarkan ibumu menampar istrimu dan mengusir mertuamu seperti anjing. Ibu cuma emosi. Put, kamu juga salah karena merahasiakan ini. Bela Aris. Putri tidak menjawab. Ia berjalan masuk ke dalam rumah yang baru saja ia beli itu. Ia melihat Bu Ratna sedang mencoba duduk di sofa favorit ayah, sambil mengelap noda bayangan yang sebenarnya tidak ada. Ia melihat Rio sedang membuka-buka lemari es, meminum jus buah yang Putri sediakan untuk kesehatan ayahnya. Putri, sini. Panggil Bu Ratna tanpa menoleh. Besok ibu mau kamu masak rendang dan opor yang enak. Ingat, jangan pelit pakai bumbu. Teman-teman ibu itu orang terpandang. Jangan bikin malu ibu dengan masakan hambar kamu. Putri berdiri di tengah ruang tamu, memandangi mereka semua. Keserakahan mereka tampak begitu nyata, begitu kotor di dalam rumah yang suci ini. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin dari AC yang ia pasang demi kenyamanan ayahnya, yang kini justru dinikmati oleh para perampas ini. Iya, Bu, jawab Putri datar. Saya akan siapkan semuanya. Saya akan pastikan besok menjadi hari yang paling tidak terlupakan bagi ibu dan Mas Aris. Bu Ratna tersenyum puas. Nah, begitu dong. Jadi istri itu harus tahu diri. Sudah, sana bersihkan dapur. Putri berbalik dan berjalan menuju kamar mandi di lantai bawah. Di dalam sana, ia mengunci pintu, terduduk di lantai, dan mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan dan sebuah aplikasi chat khusus bisnis. Jemari Putri bergerak lincah. Ia mengirimkan pesan singkat kepada pengacaranya dan manajer operasional perusahaannya. Pak Danu, aktifkan rencana B. Saya ingin laporan audit penggunaan dana pribadi saya yang selama ini dipakai untuk menutupi hutang Aris disiapkan malam ini. Dan tolong, urus gugatan cerai serta perintah pengosongan rumah atas nama perusakan properti dan perbuatan tidak menyenangkan. Saya ingin mereka keluar dari sini tanpa membawa sehelai benang pun yang saya beli. Putri menatap cermin. Di balik wajah yang merah bekas tamparan itu, terpancar dendam yang sangat dingin. Mereka mengira telah merampas rumah ini. Mereka tidak tahu bahwa rumah ini hanyalah umpan. Dan mereka baru saja masuk ke dalam sangkar besi yang pintunya siap Putri kunci rapat-rapat. Kalian bilang ini rumah kalian karena dibeli dari uang Aris. Bisik Putri pada bayangannya sendiri. Besok, kalian akan tahu bahwa bahkan untuk bernapas di rumah ini pun, kalian sebenarnya berhutang padaku. Malam itu, Putri keluar dari kamar mandi dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mulai memasak di dapur. Pagi menyingsing dengan riuh rendah yang tidak biasa di The Emerald Residence. Bu Ratna sudah bangun sejak subuh, bukan untuk membantu Putri di dapur, melainkan untuk bersolek. Ia mengenakan kebaya paling mencolok miliknya dan perhiasan emas yang berlebihan, yang sebagian besar sebenarnya dibeli menggunakan uang pinjaman dari Aris, yang notabene adalah uang Putri. Rio, sudah kamu posting foto-fotonya ke grup keluarga besar? Teriak Bu Ratna dari lantai atas. Sudah, Bu. Di Instagram juga sudah. Captionnya, Alhamdulillah,
Rumah baru hasil jerih payah Mas Aris untuk ibu. Bakti anak soleh itu nyata. Sahut Rio sambil tertawa cekikikan di ruang tamu. Ia sedang asyik memotret sudut-sudut rumah yang estetik, memastikan merek-merek barang mewah di sana terlihat jelas. Putri, yang berada di dapur, hanya mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Sejak semalam, ia tidak tidur. Matanya terjaga, bukan karena sedih, tapi karena koordinasi intens dengan Pak Danu, pengacaranya. Semua bukti transfer, sertifikat rumah, hingga rekaman CCTV saat pengusiran orang tuanya kemarin sudah tertata rapi di dalam folder digitalnya. Putri, mana rendangnya? Tamu-tamu ibu sebentar lagi datang. Bu Ratna muncul di dapur. Hidungnya kembang kempis mencium aroma masakan. Ingat ya, nanti kalau teman-teman ibu tanya, kamu bilang saja kamu itu asisten rumah tangga di sini. Ibu malu kalau mereka tahu Aris punya istri yang penampilannya kucel seperti kamu. Putri mengaduk santan di kuali dengan tenang. Kenapa begitu, Bu? Bukankah saya istri sah Mas Aris? Halah, istri sah tapi tidak bisa kasih harta apa-apa buat suami. Kamu itu cuma numpang hidup. Pokoknya ikuti kata ibu kalau tidak mau saya suruh Aris ceraikan kamu hari ini juga. Ancam Bu Ratna sebelum melenggang pergi menuju pintu depan untuk menyambut tamu-tamunya. Tak lama kemudian, rumah mewah itu dipenuhi oleh ibu-ibu sosialita kampung dan teman-teman arisan Bu Ratna. Mereka berkeliling dengan decak kagum yang dilebih-lebihkan. Wah, Jeng Ratna, hebat sekali Aris ya. Masih muda sudah bisa beli rumah di klaster Emerald. Ini kan harganya miliaran. Seru salah satu tamu, Bu Dewi, sambil meraba tekstur wallpaper dinding. Ya begitulah kalau dididik dengan benar. Jawab Bu Ratna dengan nada sombong yang kental. Aris itu memang anak berbakti. Dia bilang, Bu, ini rumah untuk ibu, supaya ibu tidak kepanasan lagi. Dia kerja siang malam, Jeng. Kasihan kalau ingat perjuangannya. Putri keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi minuman. Ia mengenakan celemek dan menunduk, persis seperti instruksi ibu mertuanya. Itu siapa, Jeng? Pembantu baru ya? Tanya Bu Dewi sambil melirik Putri. Bu Ratna tertawa kecil, melirik Putri dengan tatapan menghina. Iya, itu orang jauh. Masih kerabat tapi ya, nasibnya kurang beruntung. Jadi saya suruh bantu-bantu di sini supaya bisa makan. Hati Putri berdenyut perih. Namun ia menahannya. Ia membagikan minuman satu persatu. Saat ia sampai di depan Bu Ratna, ia sengaja sedikit melambatkan gerakannya. Oh iya, Jeng, lanjut Bu Ratna tanpa tahu malu. Rencana bulan depan Aris mau beli mobil baru lagi buat saya. Yang lama sudah tidak enak dipakai. Aris, yang baru saja bergabung di ruang tamu, tampak sedikit gelisah. Ia tahu betul kondisi keuangannya sedang kritis karena hutang-hutang investasinya yang jatuh tempo. Namun di depan teman-teman ibunya, ia tetap berusaha menjaga gengsi. Ia mengangguk-angguk sombong seolah apa yang dikatakan ibunya adalah kebenaran. Tepat saat Bu Ratna sedang asyik memamerkan kamar utama di lantai atas kepada tamu-tamunya, bel rumah berbunyi. Rio, buka pintunya. Mungkin itu Jeng Siska yang baru datang. Teriak Bu Ratna dari atas balkon dalam. Rio membuka pintu dengan semangat. Namun wajahnya langsung berubah pucat. Di depan pintu tidak berdiri sosialita dengan tas bermerk, melainkan 3 orang pria berseragam dinas kepolisian dan seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi yang membawa tas kerja kulit. Selamat siang. Benar ini rumah milik Ibu Putri Anindita? Tanya pria bersetelan jas itu, yang tak lain adalah Pak Danu. Suasana riuh di ruang tamu mendadak senyap. Bu Ratna dan tamu-tamunya berbondong-bondong turun ke bawah. Ada apa ini? Siapa kalian? Tanya Aris dengan nada sok berani, meski kakinya sedikit gemetar. Saya Aris, pemilik rumah ini. Pak Danu membetulkan letak kacamatanya dan tersenyum tipis. Maaf, Bapak Aris. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional dan akta jual beli yang sah, pemilik tunggal rumah ini adalah Ibu Putri Anindita. Saya adalah kuasa hukum beliau. Bu Ratna tertawa sumbang. Jangan bercanda. Ini rumah anak saya. Putri itu cuma numpang.
Pak Danu tidak menggubris ucapan Bu Ratna. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan salinan sertifikat rumah yang sudah dilegalisir. Saya di sini untuk menyampaikan somasi resmi. Berdasarkan bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi, telah terjadi tindakan perusakan properti, yaitu pelemparan barang-barang milik tamu sah pemilik rumah, dan tindakan tidak menyenangkan terhadap orang tua klien kami. Tamu-tamu Bu Ratna mulai berbisik-bisik. Loh, jadi ini rumah Putri? Bukan rumah Aris. Selain itu, lanjut Pak Danu dengan suara yang lantang agar didengar semua orang. Klien kami, Ibu Putri, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Bapak Aris pagi ini ke Pengadilan Agama. Dan sebagai pemilik sah aset ini, beliau meminta seluruh orang yang tidak berkepentingan untuk segera meninggalkan lokasi dalam waktu 1x24 jam. Aris mematung. Wajahnya berubah seputih kertas. Ia menoleh ke arah Putri yang masih berdiri di pojok ruangan dengan celemeknya. Namun, ada yang berbeda. Putri perlahan melepas celemek itu, melemparkannya ke lantai, dan berdiri tegak dengan tatapan yang sangat tajam. Putri, apa-apaan ini? Kamu mau mempermalukan Mas di depan teman-teman ibu? Teriak Aris gagap. Putri berjalan mendekati suaminya, lalu beralih menatap Bu Ratna yang kini tampak gemetar. Mempermalukan? Bukankah ibu tadi bilang saya hanya kerabat jauh, yang nasibnya kurang beruntung? Putri menoleh ke arah para tamu. Ibu-ibu sekalian, maafkan ketidaknyamanan ini. Tapi apa yang dikatakan pengacara saya benar. Rumah ini dibeli dari hasil keringat saya sendiri untuk orang tua saya yang kemarin diusir seperti binatang oleh wanita ini. Putri menunjuk tepat ke wajah Bu Ratna. Kurang ajar kamu, Putri. Bu Ratna hendak maju untuk menampar Putri lagi, namun salah satu petugas polisi segera menghalanginya. Ibu, mohon tenang. Tindakan kekerasan fisik bisa membuat posisi ibu semakin sulit di jalur hukum, tegas petugas polisi tersebut. Sekarang, ucap Putri dengan nada dingin yang menusuk tulang. Silakan ibu-ibu lanjut arisannya, tapi mungkin di trotoar depan. Karena rumah ini akan segera saya kunci untuk proses audit kerusakan. Satu persatu tamu Bu Ratna pergi dengan wajah malu, meninggalkan keluarga serakah itu dalam kehancuran yang nyata. Bu Ratna jatuh terduduk di lantai granit yang tadi ia bangga-banggakan. Sementara Rio dan Aris hanya bisa saling pandang dalam ketakutan. Drama sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu mewah itu setelah tamu-tamu Bu Ratna bubar dengan wajah penuh gunjingan. Aroma rendang yang semula menggugah selera kini terasa menyesakan, seolah menjadi saksi bisu runtuhnya harga diri keluarga Aris. Bu Ratna masih terduduk di lantai, napasnya memburu, sementara Aris berdiri mematung dengan tatapan kosong menghadap Pak Danu dan para petugas polisi. Putri berjalan perlahan menuju meja makan. Ia mengambil tas kerja kecil yang sejak tadi ia sembunyikan di bawah taplak meja. Dengan gerakan yang sangat tenang, hampir tanpa emosi, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan sebuah tablet yang menyala. Mas Aris, mari kita bicara soal hak yang tadi kamu banggakan. Suara Putri memecah keheningan, dingin dan tajam. Aris menoleh, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Putri, kita bisa bicara baik-baik. Tidak perlu pakai polisi dan pengacara. Aku ini suamimu. Suami. Putri tersenyum getir. Ia menggeser tabletnya ke arah Aris. Ini adalah mutasi rekening rahasiamu selama 2 tahun terakhir. Kamu pikir aku tidak tahu kalau gaji manajermu habis untuk menutupi hutang judi bola dan investasi bodong yang dijanjikan teman-teman kantormu? Kamu bahkan menjaminkan BPKB motor yang sebenarnya aku yang beli. Wajah Aris berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia melirik ibunya yang mulai mendongak dengan wajah bingung. Apa maksudnya ini, Aris? Tanya Bu Ratna gemetar. Hutang? Kamu bilang gajimu besar. Kamu bilang kamu sukses. Putri beralih menatap mertuanya. Ibu mau tahu kenapa Aris selalu terlihat punya uang di depan ibu? Karena setiap bulan, saya yang diam-diam mentransfer uang ke rekeningnya agar dia bisa memberi ibu uang belanja. Saya melakukannya karena saya menghargai dia sebagai kepala keluarga. Tapi apa balasannya? Ibu menginjak-injak orang tua saya di rumah yang saya beli dengan darah dan air mata saya sendiri.
Bohong. Kamu pasti memfitnah anakku, teriak Bu Ratna, meski suaranya kini terdengar tidak yakin. Pak Danu, silakan bacakan poin auditnya. Perintah Putri. Pak Danu berdehem, membuka map merah. Berdasarkan audit finansial, Saudara Aris memiliki total hutang sebesar 500 juta rupiah kepada berbagai pihak. Seluruh aset yang ada di kontrakan lama kalian telah diagunkan secara ilegal. Dan yang lebih serius, kami menemukan bukti bahwa Saudara Rio telah menggunakan identitas Ibu Putri tanpa izin untuk mengajukan pinjaman online sebanyak 12 aplikasi. Mendengar nama disebut, Rio yang tadi sok jagoan langsung mencoba menyelinap menuju pintu belakang. Namun, salah satu petugas polisi dengan sigap menghalanginya. Mau kemana, Dik Rio? Urusan kita belum selesai, ucap polisi itu tegas. Putri berdiri, berjalan mendekati sofa tempat Bu Ratna mencoba mencari pegangan. Ibu bilang kemarin, pergi kalian, bau tanah kalian merusak aroma rumah mewah ini. Sekarang, saya ingin bertanya, bau apa yang ibu cium sekarang? Bau busuk dari keserakahan anak-anak ibu? Atau bau kemiskinan yang sebentar lagi akan kembali menyelimuti hidup ibu? Putri, tolong jangan begini. Aris mulai memelas. Ia mencoba meraih tangan Putri. Namun Putri menariknya dengan jijik. Mas minta maaf. Mas hilaf. Tolong cabut gugatan cerainya. Kita mulai dari awal di rumah ini, ya? Ibu juga pasti minta maaf. Minta maaf. Putri tertawa. Sebuah tawa yang terdengar menyakitkan. Kemarin, saat ayahku menangis di halaman, apa ada kata maaf dari kalian? Saat ibuku memunguti piring plastiknya yang ibu lempar, apa Mas Aris membela? Mas justru diam dan menikmati kuasa semu itu. Putri menoleh pada Pak Danu. Lakukan pengosongan sekarang. Saya tidak ingin mereka ada di sini semenit pun lagi. Tapi kami mau tinggal di mana? Jerit Bu Ratna histeris. Rumah di desa sudah dijual Aris untuk modal bisnisnya yang gagal itu. Kami tidak punya tempat tinggal. Putri berhenti sejenak di depan pintu kamar utama. Ia menatap mertuanya tanpa rasa iba sedikit pun. Bukankah ibu punya banyak perhiasan emas? Bukankah Aris itu manajer sukses yang bisa membeli rumah miliaran? Silakan gunakan kehebatan kalian untuk bertahan hidup. Mulai detik ini, tidak ada 1 rupiah pun dari rekeningku yang akan mengalir ke kantong kalian. Para petugas mulai bergerak. Dengan cara yang sangat sopan namun tegas, mereka meminta Bu Ratna, Aris, dan Rio untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka, hanya baju yang mereka bawa saat datang. Barang-barang mewah, tas-tas yang dibelikan Aris menggunakan uang Putri, dan perhiasan yang masih menunggak cicilannya segera disita sebagai jaminan kerugian properti. Putri berdiri di balkon lantai 2, melihat satu persatu anggota keluarga itu keluar dari rumahnya. Bu Ratna menangis meraung-raung di pinggir jalan, duduk di atas koper tuanya, persis seperti posisi orang tua Putri kemarin. Bedanya, kali ini tidak ada taksi yang menjemput mereka, karena saldo di ponsel Rio sudah 0 besar. Putri mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, ayah? Ibu? Siapkan barang-barang kalian. Putri jemput sekarang. Rumah kita sudah bersih dari hama. Setelah menutup telepon, Putri masuk ke dalam rumah. Ia melihat ke sekeliling. Rumah itu terasa sangat luas, dingin, dan sunyi. Ia tahu, perjuangan hukumnya baru dimulai, tapi setidaknya, malam ini orang tuanya bisa tidur di kasur yang empuk tanpa perlu takut terusir lagi. Ia berjalan menuju meja makan, melihat tumpeng yang sudah berantakan karena ulah Rio tadi. Ia membuang sisa makanan itu ke tempat sampah dengan gerakan mantap. Pembersihan total baru saja dimulai. Bukan hanya pembersihan rumah, tapi pembersihan hidupnya dari parasit yang selama ini menghisap kebahagiaannya. Kabar terusirnya Bu Ratna dan Aris dari rumah mewah itu menyebar secepat api di tengah ilalang kering. Keluarga besar Aris, yang selama ini hanya mendengar dongeng tentang kesuksesan sang manajer, mulai berkumpul di rumah kecil milik Tante Mimi, adik Bu Ratna. Mereka semua menuntut penjelasan. Bu Ratna duduk di atas tikar pandan, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya sembab. Ia terus meracau tentang betapa jahatnya Putri,
Menuduh menantunya itu melakukan guna-guna untuk merebut aset Aris. Sabar, Kak Ratna. Jadi benar rumah itu disita? Tanya Tante Mimi sambil menyuguhkan teh tawar. Tapi di grup WhatsApp keluarga, Rio bilang itu rumah beli tunai hasil bonus tahunan Aris. Itu memang rumah Aris. Bu Ratna berteriak histeris. Putri itu licik. Dia memalsukan surat-surat dengan pengacaranya. Masa anakku yang kerja kantoran kalah sama istri yang cuma dasteran di rumah? Tepat saat itu, pintu rumah Tante Mimi terbuka. Putri melangkah masuk dengan tenang. Ia tidak datang sendiri. Pak Danu setia mendampingi di belakangnya dengan tas kulit yang berisi bom, informasi yang siap diledakkan. Kedatangan Putri disambut tatapan benci dari keluarga besar Aris. Berani-beraninya kamu injakan kaki di sini, pencuri! Teriak Rio yang duduk di pojok ruangan. Putri tidak membalas makian itu. Ia memberi isyarat kepada Pak Danu. Pak Danu mengeluarkan sebuah proyektor portabel dan mengarahkannya ke dinding ruang tamu yang putih polos. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan keluarga besar sekalian. Suara Pak Danu terdengar formal dan berwibawa. Saya di sini bukan untuk berdebat, tapi untuk meluruskan fakta sebelum masalah ini masuk ranah pidana yang lebih dalam terkait pencemaran nama baik. Layar di dinding menampilkan sebuah grafik besar. Ini adalah catatan keuangan saudara Aris selama 5 tahun terakhir. Mari kita lihat, uang anak kebanggaan Ibu Ratna, yang katanya dipakai untuk membeli rumah. Grafik itu menunjukkan garis merah yang terus menurun tajam. Gaji Aris sebagai manajer adalah 20 juta rupiah per bulan. Namun, pengeluaran rutin untuk cicilan hutang konsumtif, bunga pinjaman online Rio, dan gaya hidup Ibu Ratna mencapai 35 juta rupiah per bulan. Ada selisih minus 15 juta setiap bulannya. Keluarga besar itu mulai berbisik-bisik. Tante Mimi menatap Aris yang hanya bisa menunduk dalam, menyembunyikan wajah di balik tangannya. Lalu, dari mana sisa uangnya? Dan dari mana rumah miliaran itu berasal? Pak Danu mengganti slide. Muncul foto-foto transaksi dari sebuah perusahaan bernama Anindita Digital Solution. Ini adalah perusahaan milik Ibu Putri. Omzet bulanan perusahaan ini rata-rata mencapai 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Semua orang di ruangan itu terperangah. Mereka menatap Putri seolah melihat orang asing. Putri yang biasanya hanya diam saat dihina, si paling miskin, ternyata adalah seorang CEO dari perusahaan sukses. Selama ini, Putri akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun penuh penekanan. Setiap sen yang Ibu Ratna pakai untuk pamer emas, setiap rupiah yang dipakai Aris untuk membayar hutang judinya agar tidak dipenjara, berasal dari rekening saya. Saya mentransfernya ke rekening Aris agar dia tidak merasa rendah diri di depan keluarganya. Saya menjaga kehormatannya sebagai suami. Putri berjalan mendekati Aris. Mas, katakan pada ibumu. Uang anak mana yang dipakai untuk membeli rumah itu? Uang bonus yang mana? Yang ada justru kamu yang hampir menjual ginjalmu karena dikejar penagih hutang kalau aku tidak melunasinya bulan lalu. Aris tidak bisa menjawab. Ia mulai terisak, bukan karena menyesal, tapi karena malu rahasianya terbongkar di depan seluruh keluarga besar yang selama ini mendewakannya. Dan untuk ibu, Putri menatap Bu Ratna yang kini ternganga kaku. Ibu bilang kemarin di depan teman-teman ibu bahwa saya hanyalah pembantu. Sekarang ibu lihat sendiri, siapa yang sebenarnya menghidupi siapa. Rumah itu saya beli tunai dari dividen perusahaan saya. Tidak ada 1 rupiah pun uang Aris di sana, karena bahkan untuk beli bensin motornya pun, dia harus meminta pada saya. Bu Ratna mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Tante Mimi dan keluarga lainnya yang tadi sinis kini mulai menjauh dari Bu Ratna, seolah takut tertular kesialan. Satu hal lagi, tambah Pak Danu. Kami memiliki bukti bahwa saudara Rio telah melakukan penipuan identitas. Jika Ibu Putri tidak menarik laporannya, Rio bisa menghadapi hukuman penjara minimal 4 tahun. Rio langsung bersimpuh di kaki Putri. Mbak Putri, tolong. Rio hilaf. Rio cuma mau bayar hutang game online. Putri menarik kakinya dengan dingin. Kemarin,
Saat ibuku menangis di aspal karena kamu melempar tasnya ke taksi, apa kamu peduli dengan rasa sakitnya? Kamu justru tertawa. Rio. Putri menoleh kembali ke arah keluarga besar Aris. Saya datang ke sini hanya untuk satu hal. Saya tidak ingin ada lagi fitnah di luar sana yang mengatakan saya merebut harta Aris. Mas Aris tidak punya harta. Dia hanya punya hutang yang tumpah ruah. Dan sebagai istri yang sudah melayangkan gugatan cerai, saya menyatakan berhenti menjadi mesin ATM bagi keluarga ini. Putri berbalik, berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti dan menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Ibu pernah bilang, jangan sentuh barangku saat saya di dapur. Sekarang saya kembalikan kata-kata itu. Jangan pernah sentuh kehidupan saya, orang tua saya, atau aset saya lagi. Karena jika ibu melakukannya, saya tidak akan segan-segan menuntut semua uang yang telah saya pinjamkan kepada Aris selama 5 tahun ini. Dan saya pastikan, ibu tidak akan punya sisa bahkan untuk membeli selembar tikar untuk tidur. Putri keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Di dalam ruangan, pecah keributan luar biasa. Tante Mimi mulai memarahi Bu Ratna karena merasa tertipu. Sementara Aris dan Rio menjadi bulan-bulanan kemarahan keluarga besar. Di dalam mobil, Putri menarik napas lega. Ia melihat foto ayah dan ibunya di ponsel. Mereka sedang tersenyum makan malam di rumah baru mereka. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hanya memiliki harta, tapi memiliki keberanian untuk membuang parasit yang selama ini merusak jiwanya. Keputusasaan seringkali melahirkan kegilaan. Itulah yang terjadi pada Aris dan Bu Ratna setelah rahasia mereka dibongkar habis-habisan di depan keluarga besar. Bukannya merenungi kesalahan, mereka justru merasa terpojok dan dendam. Bu Ratna, yang tidak sanggup membayangkan hidup melarat kembali ke kontrakan kumuh, menghasut Aris untuk melakukan satu tindakan nekat yang mereka pikir adalah serangan balik yang cerdas. Malam itu, saat hujan turun dengan lebat, Aris dan Rio mendatangi rumah baru Putri. Mereka membawa seorang oknum yang mengaku sebagai pengacara hebat, yang disewa dari sisa-sisa perhiasan emas Bu Ratna yang berhasil disembunyikan. Mereka berniat melakukan aksi pendudukan paksa, mengklaim bahwa secara hukum perkawinan, rumah itu adalah harta Gonogini yang harus dibagi dua saat itu juga, bahkan sebelum ketuk palu hakim. Buka pintunya, Putri. Aku punya hak tinggal di sini. Teriak Aris sambil menggedor pagar besi dengan batu. Suaranya bersaing dengan gemuruh petir. Di dalam rumah, Putri sedang menemani ayahnya minum teh hangat. Mendengar keributan itu, ayah Putri tampak gemetar. Nak, mereka datang lagi. Apa kita panggil polisi? Putri memegang tangan ayahnya dengan tenang. Biarkan saja dulu. Yah, Putri sudah mengantisipasi ini. CCTV kita merekam semuanya, termasuk perusakan pagar itu. Putri tidak membuka pintu, namun ia mengaktifkan pengeras suara yang terhubung dengan sistem keamanan rumah. Mas Aris, pergi sekarang atau kamu akan menyesal. Kamu sedang melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan properti. Halah, jangan sok bicara hukum. Teriak Rio dari luar. Ini rumah kakakku juga. Kami tidak akan pergi sampai kami diberi kunci lantai 2. Tanpa mereka sadari, sejak 10 menit yang lalu, Pak Danu sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Bukan hanya soal gedor-gedor pagar, tapi soal audit mendalam yang baru saja selesai sore itu. Tiba-tiba, 3 mobil patroli polisi dengan sirine yang meraung memecah kegelapan malam. Lampu biru dan merah berkelebat, menyinari wajah Aris dan Rio yang seketika berubah pucat. Mereka terkepung. Seorang perwira polisi turun, diikuti oleh Pak Danu yang membawa map berwarna hitam. Saudara Aris dan saudara Rio? Kami dari kepolisian sektor setempat. Kami memiliki surat perintah penangkapan untuk Anda berdua. Penangkapan? Atas dasar apa? Saya cuma mau masuk rumah istri saya sendiri. Bantah Aris dengan suara bergetar. Pak Danu melangkah maju di bawah payung hitamnya. Bukan hanya soal keributan malam ini, Aris. Klien kami, Ibu Putri, telah resmi melaporkan Anda atas dugaan penggelapan dana perusahaan.
Kami menemukan bukti bahwa selama setahun terakhir, Anda memalsukan tanda tangan Ibu Putri untuk mencairkan cek perusahaan senilai 800 juta rupiah yang Anda gunakan untuk menutupi hutang investasi bodong Anda. Mendengar angka 800 juta, Aris seolah tersambar petir sesungguhnya. Ia terduduk di aspal yang basah. Itu kan uang istriku sendiri. Apa salahnya? Salahnya adalah perusahaan itu adalah badan hukum yang sah, dan Anda tidak memiliki jabatan apapun di sana. Itu namanya pencurian dan penggelapan dalam jabatan tertentu, tegas perwira polisi tersebut. Dan untuk Saudara Rio, kami juga membawa laporan terkait penggunaan identitas palsu dan akses ilegal ke akun perbankan Ibu Putri. Rio mencoba kabur melalui celah semak-semak, namun petugas dengan sigap meringkusnya. Ampun, Pak, saya cuma disuruh Mas Aris, teriak Rio sambil menangis terseduh-seduh, langsung menjual kakaknya sendiri demi menyelamatkan kulitnya. Di saat yang sama, sebuah taksi berhenti di belakang mobil polisi. Bu Ratna turun dengan payung yang rusak, berteriak-teriak histeris melihat kedua anaknya diborgol. Lepaskan anak-anakku. Putri, keluar kamu. Kamu wanita iblis. Kamu tega memenjarakan suamimu sendiri. Putri akhirnya keluar. Ia berdiri di balik pagar, mengenakan sweater tebal, menatap mertuanya dengan tatapan yang sangat datar, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Saya tidak memenjarakan mereka, Bu, ucap Putri dengan suara jernih yang menembus suara hujan. Hukum yang memenjarakan mereka. Saya sudah memberi Mas Aris waktu 5 tahun untuk berubah. Saya sudah memberi Ibu kemewahan yang bahkan tidak bisa Ibu impikan. Tapi Ibu membalasnya dengan mengusir orang tua saya. Ibu yang memulai perang ini, saya hanya menyelesaikannya. Putri, Mas mohon cabut laporannya. Mas akan lakukan apa saja. Aris merintih saat ia digelandang menuju mobil polisi. Putri menatap Aris, pria yang dulu ia cintai namun kini terasa seperti orang asing yang menjijikan. Dulu aku mencintaimu karena kupikir kamu adalah pelindung. Ternyata kamu hanyalah parasit yang bersembunyi di balik kata, hak suami. Nikmati waktu di penjara, Mas. Mungkin di sana kamu bisa belajar apa artinya bekerja keras tanpa mencuri dari istrimu. Saat mobil polisi mulai bergerak meninggalkan lokasi, Bu Ratna jatuh pingsan di pinggir jalan. Tak ada yang menolongnya kecuali beberapa tetangga yang menonton dengan tatapan jijik dan kasihan. Putri berbalik, menutup pagar rumahnya, dan menguncinya dengan rapat. Ia masuk ke dalam rumah, mematikan lampu ruang tamu, dan kembali ke kamar orang tuanya. Sudah selesai, ya? Mereka tidak akan kembali lagi, bisik Putri sambil menyelimuti ayahnya yang sudah mulai tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Putri tidur dengan sangat nyenyak. Ia tahu esok akan ada sidang cerai dan proses hukum yang panjang, tapi ia tidak takut. Ia telah mengambil kembali rumahnya, kehormatannya, dan yang paling penting, ia telah membentengi orang tuanya dari orang-orang serakah yang tidak tahu berterima kasih. Badai di luar mungkin masih mengamuk, namun di dalam rumah itu, hanya ada kedamaian yang ia bangun dari keteguhan hatinya sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh badai hukum itu. Dunia Bu Ratna benar-benar telah terbalik. Jika dahulu ia menghabiskan pagi dengan bersolek dan memerintah Putri untuk menyiapkan sarapan mewah, kini ia terbangun di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang pengap. Semua asetnya ludes. Perhiasan emas yang dulu ia bangga-banggakan ternyata sebagian besar disita polisi, karena terbukti dibeli dari uang hasil penggelapan Aris. Aris dan Rio kini mendekam di balik jeruji besi menunggu persidangan. Tanpa uang jaminan dan tanpa pengacara mahal, mereka hanya bisa pasrah. Keluarga besar yang dulu memuja-muja Aris pun mendadak hilang ditelan bumi. Tidak ada yang mau mengangkat telepon dari Bu Ratna. Takut dipinjami uang atau ikut terseret masalah hukum. Suatu sore, dengan pakaian yang sudah mulai kusam dan tubuh yang tampak jauh lebih kurus, Bu Ratna berjalan kaki menuju The Emerald Residence. Ia tidak lagi datang dengan taksi atau kepala tegak. Ia datang dengan bahu merosot dan air mata yang terus mengalir. Tujuannya hanya satu, memohon ampun pada Putri agar laporannya dicabut. Di depan pagar hitam yang kini dijaga oleh seorang satpam pribadi,
Bu Ratna jatuh terduduk. Ia tidak lagi berteriak seperti dulu. Ia hanya meratap. Putri, tolong ibu. Nak, ibu tidak kuat hidup begini. Rintihnya pelan. Putri, yang baru saja pulang dari kantornya dengan mobil sedan hitam yang elegan, melihat sosok malang itu di depan pagarnya. Ia turun dari mobil. Namun ia tetap menjaga jarak. Tidak ada lagi daster kusam. Kini Putri mengenakan setelan kantor yang sangat berwibawa. Mau apa lagi, Bu? Tanya Putri dingin. Bu Ratna merangkak mendekati kaki Putri, mencoba memegangnya. Namun Putri mundur selangkah. Ibu minta maaf. Putri. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu kalau Aris sejahat itu. Ibu cuma ingin Aris dan Rio pulang. Tolong cabut laporannya. Nak, kasihan mereka. Makanannya di sana tidak layak. Ibu juga sudah tidak punya apa-apa lagi. Putri menatap wanita di depannya dengan rasa iba yang tipis. Namun lebih banyak rasa kecewa yang mendalam. Saat ibu mengusir orang tua saya, apa ibu memikirkan apakah mereka punya tempat tinggal yang layak? Saat ibu menyebut saya pembantu di depan teman-teman ibu, apa ibu memikirkan perasaan saya? Ibu salah, Putri. Ibu benar-benar salah. Tangis Bu Ratna pecah. Ibu sekarang sebatang kara. Semua teman arisan ibu menghina ibu. Keluarga besar menjauh. Ibu malu. Putri, tolong beri ibu kesempatan sekali lagi. Kesempatan itu sudah habis sejak ibu melempar tas ibu saya ke jalanan. Jawab Putri tegas. Ibu bilang ibu sebatang kara? Itu karena ibu sendiri yang memutus tali persaudaraan dengan kesombongan ibu. Ibu bilang ibu malu? Rasa malu ibu hanya karena harta ibu hilang. Bukan karena ibu merasa berdosa pada orang tua saya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Ayah dan ibu Putri keluar. Mereka melihat Bu Ratna yang bersimpuh di tanah. Hati ibu Putri yang lembut tampak tersentuh. Ia mendekat dan mencoba membangunkan Bu Ratna. Sudahlah, Jeng Ratna. Berdiri. Ucap ibu Putri lembut. Mbak, tolong saya. Mbak suruh Putri maafkan Aris. Pinta Bu Ratna sambil memegang tangan ibu Putri. Ayah Putri hanya berdiri di teras dengan wajah serius. Jeng Ratna, kami sudah memaafkan secara pribadi. Tapi hukum adalah hukum. Anak-anakmu harus belajar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Kami tidak akan ikut campur dalam keputusan Putri. Putri memandang ibunya. Ibu, masuklah. Biar Putri yang urus ini. Setelah orang tuanya masuk, Putri kembali menatap Bu Ratna. Dengarkan saya, Bu. Saya tidak akan mencabut laporan itu. Aris harus menjalani hukumannya agar dia sadar bahwa menjadi suami bukan berarti menjadi tuan yang bisa mencuri dari istrinya. Dan Rio, dia harus belajar bekerja keras, bukan menipu. Putri merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ia meletakkannya di atas pagar. Di dalam ini ada uang yang cukup untuk ibu hidup sederhana di desa selama beberapa bulan ke depan. Pulanglah ke desa. Cari kerabat yang masih mau menampung ibu. Jangan pernah kembali ke sini. Dan jangan pernah mencoba menghubungi saya lagi melalui orang lain. Tapi rumah mewah ini, Putri, apa ibu tidak boleh tinggal di kamar belakang saja? Ibu berjanji akan jadi pembantu di sini. Ibu akan cuci baju kalian. Tawar Bu Ratna putus asa. Putri tersenyum getir. Bukankah kata ibu, bau orang tua saya merusak aroma rumah ini? Sekarang, rumah ini sudah memiliki aroma kedamaian. Saya tidak ingin aroma itu rusak oleh kehadiran orang yang hanya datang saat butuh, tapi menginjak saat berkuasa. Putri masuk ke dalam mobilnya dan memerintahkan satpam untuk menutup pagar. Dari dalam mobil, ia melihat melalui kaca spion Bu Ratna mengambil amplop itu sambil menangis terisak-isak. Itu adalah bantuan terakhir yang akan Putri berikan. Bukan karena ia masih peduli, tapi karena ia ingin memutus rantai dendam dengan cara yang elegan. Saat mobilnya masuk ke garasi, Putri melihat ayahnya sedang menyiram mawar di taman samping. Wajah ayahnya tenang. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Putri menyadari satu hal. Keadilan bukan hanya soal membalas perbuatan orang lain, tapi soal memastikan orang-orang yang kita cintai tidak akan pernah merasa terancam lagi.
Penyesalan Bu Ratna memang sudah terlambat. Surga yang ia rampas secara paksa kini benar-benar tertutup rapat baginya. Ia harus belajar menghadapi realita yang dingin, bahwa keserakahan hanya akan membuahkan kesunyian di masa tua. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu mereda. Pengadilan Agama akhirnya meresmikan perceraian Putri dan Aris. Bersamaan dengan itu, vonis pengadilan menjatuhkan hukuman penjara bagi Aris atas kasus penggelapan dana dan Rio atas kasus penipuan identitas. Bagi Putri, ketukan palu hakim bukan sekadar akhir dari sebuah ikatan hukum, melainkan awal dari hidup yang benar-benar ia miliki secara utuh. Pagi itu di The Emerald Residence, suasana terasa begitu hangat. Tidak ada lagi teriakan melengking Bu Ratna atau aroma kesombongan yang menyesakan. Udara hanya dipenuhi oleh wangi kopi yang baru diseduh dan aroma nasi goreng buatan ibu yang harumnya sampai ke halaman depan. Putri berdiri di balkon lantai 2. Memandangi ayahnya yang sedang asyik memangkas tanaman mawar di taman bawah. Ayah tampak jauh lebih sehat, kulitnya tidak lagi pucat, dan tawanya sering terdengar saat bercengkrama dengan tetangga sekitar yang kini sangat menghormati keluarga mereka. "Putri, ayo sarapan dulu, Nak, nanti kopinya dingin," panggil ibu dari ruang makan. Putri turun dengan langkah ringan. Ia melihat meja makan kayu jati yang dulu pernah menjadi saksi bisu pengusiran kejam itu. Kini, meja itu dikelilingi oleh cinta. Di atasnya terletak beberapa dokumen bisnis baru yang akan segera ia tanda tangani. Sebuah proyek ekspansi agensi digitalnya ke pasar Asia Tenggara. Keberkahan seolah mengalir tanpa henti sejak ia memutuskan untuk memuliakan orang tuanya. "Ayah dan ibu sudah merasa betah di sini?" tanya Putri sambil menyendok nasi ke piring ayahnya. Ayah meletakkan sendoknya sejenak, menatap sekeliling rumah dengan mata yang berbinar penuh syukur. "Putri, rumah ini mewah, tapi yang membuat ayah betah bukan marmernya atau lampunya yang indah. Ayah betah karena di sini ayah merasa dihargai. Ayah merasa tenang karena tahu anak ayah tidak lagi disakiti oleh siapapun." Ibu mengangguk setuju. "Benar, Nak. Kemarin ibu sempat dengar kabar dari kampung. Jeng Ratna sekarang tinggal di gubuk kecil milik saudaranya di pelosok desa. Katanya dia sering sakit-sakitan dan sering melamun. Ibu merasa kasihan, tapi ibu sadar, setiap orang memetik apa yang mereka tanam." Putri terdiam sejenak. Ia teringat amplop terakhir yang ia berikan pada mertuanya. Itu adalah tanda berakhirnya kewajiban moralnya. Ia tidak merasa senang atas penderitaan Bu Ratna, tapi ia juga tidak merasa bersalah. Keadilan telah menemukan jalannya sendiri. "Setiap orang punya pilihan, Bu," ucap Putri lembut. "Dulu mereka memilih keserakahan di atas kemanusiaan. Sekarang, kita memilih kedamaian di atas dendam." Setelah sarapan, Putri bersiap berangkat ke kantor. Namun, sebelum masuk ke mobil, ia mengajak orang tuanya ke halaman samping. Di sana, tertempel sebuah plakat kecil di dinding taman yang terbuat dari kuningan. Plakat itu bertuliskan, "Istana Bakti Anindita dedikasi untuk ayah dan ibu." "Mulai hari ini, Putri sudah mengatur semuanya di notaris," kata Putri sambil memegang tangan kedua orang tuanya. "Rumah ini sudah saya masukkan ke dalam hak pakai seumur hidup untuk bapak dan ibu. Tidak akan ada yang bisa mengusik kalian, bahkan jika suatu saat Putri sudah tidak ada. Ini adalah benteng keamanan kalian." Ibu Putri menangis haru dan memeluk putrinya erat-erat. "Kamu sudah memberikan terlalu banyak, Putri." "Tidak, Bu. Apa yang Putri berikan tidak akan pernah setara dengan satu tetes keringat ayah saat mencangkul sawah demi sekolah Putri, atau satu malam ibu terjaga saat Putri sakit dulu. Rumah ini hanya bangunan, tapi kebahagiaan bapak dan ibu adalah nyawa dari rumah ini." Saat mobil Putri perlahan keluar dari pagar otomatis yang kokoh itu, ia melihat melalui spion kedua orang tuanya melambai dengan senyum lebar. Putri merasa hatinya sangat ringan. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti kelemahan, dan diamnya seorang anak bukan berarti ketidaktahuan. Pembalasan terbaik bukanlah dengan menjadi jahat seperti mereka yang menyakiti kita. Pembalasan terbaik adalah dengan menjadi jauh lebih sukses, tetap rendah hati, dan memastikan orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita mendapatkan tempat yang paling mulia. Di perjalanan menuju kantor,
Putri membuka jendela mobil, membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Ia bukan lagi putri yang dulu bersembunyi di balik daster kusam dan intimidasi mertua. Ia adalah wanita mandiri yang telah berhasil merebut kembali takdirnya. Kisah tentang menantu paling miskin, yang ternyata adalah ratu di istananya sendiri, kini menjadi legenda di lingkungan tersebut. Namun bagi Putri, gelar itu tidak penting. Yang terpenting baginya adalah saat ia pulang nanti, ia akan disambut oleh senyum tulus orang tuanya di rumah yang benar-benar merupakan rumah, sebuah tempat di mana kasih sayang lebih berharga daripada emas, dan di mana keserakahan tidak akan pernah bisa menemukan celah untuk masuk kembali. Cerita ini berakhir di sini, di sebuah rumah yang dibangun dari keteguhan hati, di mana kejujuran akhirnya menang atas kepalsuan, dan bakti membawa berkah yang melampaui segala harta di dunia. Tamat.